I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bintang yang setia pada malam, begitu pula kesetiaan embun menemani pagi. Matahari yang tak pernah lelah terangi dunia ini. Seperti itulah sahabat, selalu setia tanpa diminta, saling mengerti tanpa harus memohon. Tak ada satupun orang di dunia ini yang hidup tanpa persahabatan. Persahabatan adalah kisah terindah yang tak terlupakan bagi setiap insan yang pernah merasakannya. Di suatu kafe, ada seorang laki-laki bernama Satria yang sedang duduk menunggu teman-temannya. Teman-teman gua pada kemana nih sih? Lama banget datangnya. Sorry ya gue telat, tadi di jalan macet soalnya. Alasan aja kan lu, tadi nggak ada macet-macetnya. Swear dah, beneran macet jalannya, biasalah orang. Alah, sibuk. sok-sokan lu. Ya udah, daripada lu marah-marah mending kita ngopi aja deh. Akhirnya mereka memesan 2 gelas kopi di kafe tersebut. Tak lama kemudian datanglah Luna, Rezev, dan Rafli. Udah pesan duluan, gak seru lu pada. Lah, kalian aja datangnya lama. Nungguin Luna nih, lama banget. Kok gue sih? Kalian tahu nggak sih ada anak baru lo besok? Baru tahu gue kalau ada anak baru. Dengar tuh, gue juga gak dapet kabar. Gue denger dia anak culun banget tahu. Kalau dia masuk besok, gua nggak mau kenalan deh. Sama, gue juga gak mau kenalan sama dia. Kayaknya kita harus kasih tahu nggak sih cara perkenalan dari kita? Setuju nih, yang lain mau ikut kagak? Ikutlah ya kali enggak. Rafli, lu mau ikutan kagak? Biasanya kan lu susah banget kalau diajakin kayak gini. Ikutlah. Ikut deh. Yo. Ketika bel berbunyi, semua siswa-siswi sudah memasuki kelas dan segera memulai pelajaran. Sementara di kelas 11 MIPA 3, datanglah Pak Hari bersama murid baru yang masuk hari ini. Dan murid baru tersebut mulai memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan gua Owen, gua pindahan dari Kalimantan. Salam kenal semuanya. Don, lihat deh gayanya, bener-bener kayak orang kampung aja sih. Bener banget, gue sampai takut kalau dia ngajak kenalan. Saat bel istirahat berbunyi, Satria dan kawan-kawan sedang berkumpul dan datanglah Owen menghampiri mereka. Hai, gua boleh gabung nggak? Mereka semua yang mendengar hal itu langsung diam dan tidak mengucapkan satu kata pun. Lalu Rafli yang membuka mulut langsung menjadi pusat perhatian mereka. Ya, boleh kok. Ayo ke sini. Lu nggak lihat di sini udah penuh. Nggak ada lagi sisa tempat duduk di sini. Mau lu duduk di lantai? Owen yang mendengar hal tersebut langsung mengerti maksud Satria dan meninggalkan tempat tersebut. Sat, jahat banget ngomongnya. Tapi yang dibilang Satria tuh bener, gue ngapain juga mau gabung sama mereka. Lihatnya aja udah gigi gue. Tahu tuh Rafli, lu gak susah baik depan dia. Gak ada untungnya juga. Gua curiga nih Rafli mau temenan sama dia. Iya bener tuh. Udah gitu, kita kan tidak boleh nilai langsung orangnya dari luarnya aja. Siapa tuh dia berbeda dari yang kita pikirkan. Ngapain juga simpati sama orang kayak gitu? Gak usah nilai langsung juga kita udah tahu. Setelah membicarakan Owen, mereka pun melanjutkan perbincangan mereka sambil bercanda. Dan tanpa disadari, bel masuk sudah berbunyi. Mereka semua kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Saat pulang sekolah, Luna dan Olive tidak sengaja melihat Owen masuk ke dalam perpustakaan. Lu tau gak? Tadi si Owen masuk perpus tuh. Terus kenapa? Anak culun mah gitu. Biarin aja dia nyatu tuh sekalian sama perpus. Bukan gitu maksud gue, ini kita gak mau kerja dia apa? Oh iya, bener juga ya. Boleh juga tuh. Mereka merundingkan rencana yang akan mereka lakukan pada Owen. Ketika semuanya sudah siap, salah satu dari mereka bertanya. Ini kita bakal parah kan ya? Ya iyalah, ini mah gak seberapa. Tak lama kemudian, Owen keluar dari perpustakaan dan benar terjadi sesuai dugaan mereka. Dia terpeleset sehingga jatuh. Siapa sih yang bikin lantai jadi licin? Perasaan gak selicin ini tadi dah. Rafli yang melihat dari kejauhan tidak tega melihat Owen jatuh karena ulah dia dan teman-temannya.
dan segera bergegas ingin menolong Owen. Lu gak apa-apa kan? Gue tadi gak sengaja lah tuh jatuh. Ya nggak apa-apa. Tapi ini olahraga suka sama gue. Enggak tahu juga gue. Ya udah, gue duduk dulu ya. Masih ada kerjaan soalnya. Satria dan kawan-kawan yang melihat kejadian tersebut langsung tersulut emosi dan segera menghampiri Rafli. Woi Ram, maksud lu apa nggak nolongin dia? Suka lu sama dia? Mau jadi pengkhianat lu? Ya gitu, Sat. Gue gak tega liat tuh pandang ngejalin dia. Padahal dia gak salah apa-apa. Padahal tadi lu yang setuju, Laki bukan si lu. Kita kan tadi sama-sama ngerencanain ini. Kok omongan lu seakan-akan kita yang penjahatnya dan lu sebagai pahlawannya gitu. Tahu udah Rafli, mending balik dari kita, udah sore juga. Gua sih nggak kaget lihat lu begitu, Raf. Tapi lu lihat situasinya dulu. Kecewa gua sama lu. Mereka langsung pergi meninggalkan Rafli di sana. Dan mereka kecewa karena menganggap Rafli sudah mengkhianati mereka. Saat perjalanan pulang, Olive dan Luna tidak sengaja bertemu dengan preman jalan yang ingin memalak mereka. Duit. Duit nggak? Gimana nih Lun, gue gak punya duit lebih, lu punya gak? Gue juga gak punya, tadi udah gue habisin di kantin. Gue takut Lun. Gak apa-apa Liv, tenang dulu, kita pikirin gimana caranya supaya bisa kabur. Situasinya aja udah gini, gimana mau tenang, otak gue aja udah buntu rasanya. Ketika Olive dan Luna sedang panik dan memikirkan jalan keluar, tiba-tiba Owen yang melewati jalan tersebut berhenti dan menghampiri mereka. Pada kenapa? Takut sama preman ginian doang. Kalau lu punya otak, seharusnya lu tahu sih. Baca duit duluan. Bisik lu. Lihat kan? Olive merasa kalau Owen hanya ingin memamerkan kekayaannya dan dia masih tidak suka dengan Owen. Tapi, karena Owen sudah membantunya, terpaksa Olive mengucapkan terima kasih. Ya udah makasih, yuk jalan lagi lu yuk. Owen merasa heran kenapa mereka berdua bersikap seperti itu. Padahal, Owen sendiri tidak bermaksud untuk pamer dan hanya ingin menolong mereka. Keesokan harinya, Olive dan Luna menceritakan kejadian kemarin pada Satria dan Rezev. Respon Satria dan Rezev sama halnya seperti Olive kemarin. Ini sombong juga tuh anak. Kalau ada gua pasti mampu buat gua bayarin preman. Berapa sih harganya emangnya? Baru bayarin itu aja udah sama minta ampun. Kayaknya kita harus kasih dia pelajaran. Dah. Gue juga mau ikut dong, gue juga ikut. Gas. Mereka sudah sepakat ingin menghajar Owen sepulang sekolah. Tanpa mereka sadari, Rafli mendengar semua percakapan mereka. Dan akhirnya bel sekolah pun berbunyi yang menandakan pelajaran hari ini sudah berakhir. Ketika Owen bersiap-siap ingin pulang, Satria langsung menghampiri Owen, Owen. lu sibuk gak abis ini? Gua sama Rezep mau ngajak lu jalan biar makin dekat. Gak sibuk kok. Yuk, jalan. Nah, udah sampai di tempatnya. Kok malah di... Belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, Satria dan Rezev langsung menghajar Owen dari belakang. Tetapi Owen tidak pasrah dan menyerahkan diri. Owen memaksakan diri untuk melawan mereka berdua, walaupun tidak seimbang, mereka berdua cukup mengalami luka yang parah. Rafli sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia langsung menelpon wali kelas mereka dan menyusul ke gudang. Saat mereka sampai, ketiga murid itu sudah babak belur. Wali kelas mereka langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Tetapi suasana menjadi hening dan tidak ada satupun yang berani membuka mulut. Sehingga akhirnya Rafli menjelaskan kalau ini mungkin hanya kesalahpahaman biasa anak remaja. Dan wali kelas mereka memaklumi karena hal itu sering terjadi. Olive dan Luna yang melihat kejadian itu langsung menghampiri mereka. Mohon maaf ya, selama ini kita udah salah paham, padahal niat lu baik waktu itu nolongin kami. Kami malah gak terima. Gue juga minta maaf ya Wen, melihat lu babak belur gini gue jadi gak enak. Kok lu semua pada minta maaf sih? Ya lu lihat aja si Owen, dia gak cepet tuh sama guru. Padahal dari awal kita yang udah jahilin dia. Kalau bisa aja dia pasti udah cepu sama guru, tapi dia gak ngelakuin itu. Bener Sat?
Ya udah Wan, gua ngaku salah. Gua juga minta maaf kalau udah salah sama lu. Ya nggak apa-apa kok. Gue tahu karena gue murid baru. Kalian jadi mana gue sebelah mata. Ya udah, maafin gua ya. Gue juga minta maaf ya, karena sudah ikutan ngajar lu. Banyak dosa lu sama dia. Santai aja kali. Satria dan teman-temannya pun meminta maaf kepada Rafli karena tidak mau mendengarkan ucapan Rafli waktu itu. Karena kejadian itu, mereka semua menjadi sahabat dan tidak ada perselisihan di antara mereka.